Oke guys, balik lagi di Cerita Ai YouTube channel. Kali ini saya akan menceritakan dua cerita horor yang sangat mengerikan. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya terus dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Yuk langsung saja kita ke video. Cerita horor cerpen Rumah Belanda. Di sebuah kota kecil itu, hampir semua orang sudah mengenal cerita tentang rumah tua yang dihuni oleh makhluk halus yang sangatlah berbahaya. Sejak zaman dahulu kala, rumah tersebut ditinggalkan oleh penduduk setempat karena mereka sangat takut akan kekuatan gaib yang ada di dalam rumah itu. Kisah menyeramkan tentang rumah itu terus saja bergema hingga zaman modern seperti sekarang ini. Banyak orang yang mencoba untuk membuktikan keberadaan makhluk halus yang ada di dalam rumah itu. Namun hasilnya selalu sama saja. Mereka selalu gagal untuk membuktikannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka kehilangan nyawa mereka. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa arwah jahat yang ada di dalam rumah itu adalah sosok pemimpin bengis yang hidup pada zaman kolonial Belanda. Konon pada masa itu, rumah itu dihuni oleh seorang lelaki keturunan Belanda. Ia terkenal sangat kejam dan suka melakukan ritual-ritual mistis yang sangat mengerikan. Menurut desas-desus yang terdengar, lelaki itu suka mengorbankan warga sekitar untuk dijadikan tumbal dalam ritual tersebut. Entah apa tujuannya, banyak yang berkata bahwa laki-laki itu ingin selalu berkuasa. Beberapa orang di sekitar rumah itu mengaku pernah melihat si pemilik rumah itu melakukan ritual-ritual tersebut. Ritual itu pernah ia lakukan di halaman rumahnya. Ritual itu diwarnai dengan darah dan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Konon ia memanggil arwah jahat dan mengorbankan hewan-hewan, bahkan manusia, untuk memenuhi keinginan gaib tersebut. Namun cerita yang paling terkenal tentang pemilik rumah itu adalah tragedi kematian yang menimpa dirinya sendiri. Konon suatu malam, pemilik rumah itu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Ia mulai merasa takut dan panik. Lalu ia pun berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Sayangnya saat ia berusaha keluar, tiba-tiba sebuah benda yang tidak terlihat menyeretnya. Benda itu menyeretnya masuk ke dalam rumah untuk kembali. Ia berteriak histeris, meminta tolong, namun tak ada yang bisa membantu. Tak lama kemudian suara jeritan dan tangisannya terdengar semakin redup dan akhirnya suaranya menghilang. Saat ditemukan keesokan harinya, pemilik rumah itu telah ditemukan dengan kondisi tewas. Keadaannya sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya terpotong-potong dan tersusun dengan rapi di dalam kamar utama. Sementara kepala dan anggota tubuh lainnya ditemukan terpisah di berbagai sudut rumah. Sejak saat itu, banyak yang menganggap bahwa pemilik rumah itu menjadi korban dari makhluk halus yang selama ini ia ikuti. Beberapa orang bahkan berani mengaku pernah melihat sosok putih yang menyeramkan di sekitar rumah itu. Ada yang merasa mendengar suara jeritan laki-laki, bahkan ada yang merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik jendela. Ada pula yang merasakan hembusan nafas dingin di lehernya. Hembusan itu terjadi ketika
mereka melewati rumah itu di malam hari. Hingga saat ini rumah tersebut masih tetap dibiarkan kosong dan dijaga ketat oleh pihak berwenang agar tidak ada orang yang nekat untuk mendekatinya. Legenda tentang rumah tua yang mencabik-cabik nyawa tersebut terus bertahan hingga kini dan menjadi pembicaraan seram bagi penduduk kota kecil. Namun, meski begitu banyak cerita mengerikan tentang rumah Belanda itu, masih saja banyak yang penasaran, sehingga membuat mereka datang ke rumah itu hanya untuk sekedar menguji nyali mereka. Pernah ada sekelompok remaja yang mengadakan ritual di rumah Belanda itu. Sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan di kota kecil tersebut. Banyak orang yang mengingatkan mereka untuk tidak mencoba-coba mendekati rumah itu, karena mereka takut akan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Namun remaja-remaja tersebut tetap nekat dan memutuskan untuk melakukan ritual di rumah tua itu. Apa kalian siap untuk masuk ke dalam rumah ini? Saya rasa kita harus siap untuk segala kemungkinan, ucap seorang gadis yang bernama Rahel. Dia adalah seorang remaja yang penasaran dengan sejarah rumah Belanda, dan ia pun ingin mencari tahu lebih banyak tentang cerita-cerita yang beredar tentang tempat itu. Rahel sebenarnya bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal yang berbau mistik seperti itu. Namun rasa penasarannya untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut sebenarnya tidak ada lebih besar daripada akal sehatnya. Baiklah, aku akan membuka pintunya. Siapa yang ingin masuk duluan? Setelah masuk ke dalam rumah Belanda, para remaja itu mulai mengeksplorasi setiap sudut rumah tersebut. Mereka menyusuri lorong-lorong yang gelap dan berdebu, mengamati furnitur dan perabot yang sudah tua dan sudah usang di dalam rumah itu. Ada beberapa kamar yang terkunci dan mereka berusaha untuk membuka pintunya. Namun usaha mereka tidaklah berhasil. Semakin jauh mereka menjelajahi rumah itu, semakin gelap dan misterius suasana yang tercipta di dalamnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari ruangan sebelah. Ada suara pintu yang diketuk dan mereka saling menatap dengan tatapan takut dan waspada. Tanpa berbicara, mereka bergerak perlahan-lahan mendekati pintu yang tertutup. Saat Rahel membuka pintu itu, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih yang berdiri di hadapan mereka. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tatapan matanya terlihat kosong dan membeku. Para remaja itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu, dan seketika mereka semua merasa ketakutan. Saat mereka berusaha untuk mundur, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan kesunyian yang sangat mencekam. Tak lama kemudian mereka mulai memanggil arwah jahat yang ada di dalam rumah itu. Mereka menyanyikan mantra-mantra mistis dan menyalakan lilin-lilin yang ada di sekitar mereka. Namun ketika ritual itu sudah berlangsung selama beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari dalam rumah. Suara itu semakin lama semakin keras dan membuat para remaja merasa ketakutan. Mereka berusaha keluar dari rumah, namun pintunya
yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan membuat mereka terjebak di dalam rumah itu. Saat itu mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang menghantui rumah itu dan mulai merasuki tubuh mereka. Para remaja tersebut panik, mereka berusaha untuk keluar. Namun pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan membuat mereka terjebak di dalamnya. Di dalam rumah Belanda itu, sosok jahat tersebut mulai menghantui para remaja dengan cara yang tak terduga. Mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang mengerikan dan merasuki tubuh mereka. Para remaja tersebut merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka dan merasa takut dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Sosok jahat itu juga menunjukkan tindakan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Mereka merasakan suara-suara aneh, ketukan pintu tak terduga, bayang-bayang hitam yang melintas, dan bahkan ada yang melihat sosok hantu atau makhluk mengerikan yang muncul secara tiba-tiba di depan mereka. Suara teriakan terdengar begitu menyakitkan dan mengerikan. Suasana gelap rumah itu serasa menelan jiwa. Para remaja tersebut merasa seperti dikejar dan diancam oleh sosok jahat yang tak terlihat dengan mata telanjang. Hal itu membuat mereka merasa semakin takut dan merasa semakin bingung dengan apa yang mereka alami waktu itu. Mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan sosok jahat itu. Hal tersebut membuat mereka berada dalam ketakutan dan ketidakpastian yang sangat lama. Setelah berjuang dengan ketakutan dan kebingungan, mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bayangkan saja mereka memasuki rumah yang sangat angker dan mereka bertemu dengan makhluk-makhluk dan kondisi yang sangat mengerikan di dalamnya. Padahal awalnya mereka hanya berniat untuk menguji nyali mereka. Bisa dibayangkan betapa takutnya mereka di dalam. Karena apa yang mereka alami tidaklah sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Ketakutan, kehampaan, kesunyian, penderitaan pasti sudah mereka rasakan di dalamnya. Beberapa dari mereka mengalami trauma psikologis yang sangat parah. Sementara yang lainnya bahkan ada yang kehilangan nyawa. Kejadian tersebut menjadi peringatan bagi semua orang bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan gaib yang ada di dalam rumah Belanda tersebut. Kisah horor ini menjadi pembicaraan hangat di kota kecil itu yang menambah rasa takut bagi penduduk setempat. Dan cerita pun selesai. Sedikit tambahan dari saya. Sedikit koreksi dari cerita horor ini. Di akhir cerita ini mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan makhluk tersebut. Namun menurut saya, manusia adalah makhluk yang paling hebat. Tak satupun makhluk lain bisa mengalahkan manusia. Dengan catatan manusia itu harus memiliki keilmuan dan keimanan yang baik. Dengan begitu, tidak akan ada satupun makhluk di dunia ini atau di dunia lain yang bisa mengalahkan kekuatan mereka. Bahkan makhluk-makhluk gaib tidak akan mampu untuk meneror, membuat rasa takut kepada seseorang yang memiliki ilmu dan iman yang tinggi.
Maka tidaklah benar dalam kisah ini jika dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk melawan makhluk gaib di rumah Belanda itu. Dan cerita pun selesai. Berlanjut ke cerita selanjutnya. Cerpen horor dengan judul Teror. Suara serangga kembali muncul, menyamarkan keheningan malam. Keberanian tersendiri bagi seorang perempuan yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA. Ia tinggal sendiri di rumah yang terkenal dengan keangkerannya, kemistisannya. Nama pelajar itu adalah Diva. Ya, seorang perempuan yang sangat pintar dengan mata pelajaran matematika. Pada malam hari, Diva tengah mengerjakan tugas matematika yang sangat banyak, dan ia harus menyelesaikannya pada malam itu juga. Dengan diiringi musik, Diva mengerjakan tugas itu dengan lebih semangat. Tapi tiba-tiba ketika Diva sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba lagu yang harusnya masih berputar itu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Nggak ada sesuatu kok bisa mati ya? Batin Diva sejenak dan menyalakan musiknya lagi. Lalu melanjutkan mengerjakan tugasnya lagi. Tapi ketika sudah selesai, pada saat Diva merenggangkan tubuhnya, musiknya tiba-tiba mati lagi. Tapi kali ini Diva tak menghiraukannya dan berjalan menuju kamar dengan HP di genggamannya. Lalu kejanggalan mulai menjadi-jadi. Tiba-tiba semua lampu bergerak-gerak dan mati menyala sendiri. Seakan ada yang memainkannya. Lalu dari HP Diva muncul tawa seorang perempuan. Diva sontak terkaget dan membanting HP-nya, lalu berlari ke kamar dan menutupi dirinya dengan selimut. Diva memaksa memejamkan matanya dan berpikir positif mengingat tubuhnya basah akan keringat. Hingga waktu berlalu, Diva akhirnya tertidur. Saat pagi, alarm pun berbunyi. Alarm itu membangunkan Diva yang tengah tertidur lelap. Namun, begitu kagetnya Diva ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Gerbang sekolah akan segera ditutup. Dan dengan cekatan Diva memakai seragamnya dan berangkat ke sekolah tanpa mandi. Begitu sampai di sekolah masih ada beberapa waktu tersisa. Diva bergegas menuju kantin untuk membeli sepiring pecel. Kenapa matamu hitam kayak gitu, Fa? Tanya Mbak Sri pelayan di kantin sekolah itu. Enggak, Mbak, cuman mungkin gara-gara kemarin aku begadang karena banyak tugas, jawab Diva dengan halus. Jangan begadang lagi lain kali. Diva mengangguk dan bergegas menuju ke meja teman-temannya. Dengan sepiring nasi pecel, Diva menarik satu kursi dan menaruh nasi pecelnya di atas meja. Pak, kenapa matamu kok hitam gitu? Tanya Lia teman Diva. Iya, Fa. Dan tambah ayah menanyakan itu. Diva mulai melahap nasi pecelnya dan tak terasa bel masuk kelas telah berbunyi. Jam pelajaran Diva lewati dengan mudah dan tanpa hambatan hingga beristirahat berbunyi. Setelah guru pergi, Lia dengan wajah sinisnya bersama ayah menghampiri Diva. Fa, kenapa sih lo kok setiap datang ke sekolah pasti dengan mata panda? Emang setiap malam kamu ngapain sih? Tanya Lia dengan tidak sopan kepada Diva. Jadi semua ini selalu ada sesuatu yang mengganggu setiap malamku, Cah. Gak pernah aja walaupun hanya sekali aku merasa tenang di rumah setelah aku pindah. Seakan ada hantu yang sangat suka untuk menerorku, jawab Diva panjang lebar kepada temannya.
Kasihan ya Lova, kata ayah prihatin. Ya mungkin kita harus nginep di rumah Diva malam ini, biar Diva bisa tenang. Berhubung hari ini kan malam minggu, kata Lia. Ya aku setuju Lia, sahut ayah dengan keras. Bel pulang pun berbunyi. Diva dan teman-temannya pun berjalan menyusuri jalan sambil memandang matahari yang sebentar lagi akan tenggelam dan malam akan segera tiba. Kini mereka berdiri memandang rumah Diva yang gelap dan berjalan pelan menuju pintu dengan penerangan senter karena seluruh lampu belum dinyalakan. Diva membuka pintu rumah dan menyalakan seluruh lampu di dalamnya, hingga membuat semua ruangan di dalamnya menjadi terang. Mereka mulai menyalakan TV dan menyalakan drakor kesukaan mereka. Jam pun akhirnya menunjukkan pukul 12 malam. Mereka mematikan TV-nya dan bergegas tidur. Tapi sebelum itu Diva dan Lia menuju kamar mandi dahulu. Sedangkan ayah duduk di ruang make up Diva sambil memandangi dirinya di cermin. Tapi ketika ayah sedang iseng-iseng menggunakan make up Diva, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tampak menyeramkan di belakang ayah. Ayah mulai melirik ke belakang dengan pelan-pelan, dan ternyata tak ada apa-apa. Ayah menghirup nafas lega, dan ayah membalikkan wajahnya kembali ke cermin. Sontak ayah terkaget dengan anak kecil itu sudah ada di hadapannya. Tepat dengan kengerian ayah berteriak dan berlari ke kamar mandi menghampiri Diva dan Lia yang berada di dalam kamar mandi. Fa, ada hantu, Fa. Aku takut, rengek ayah. Di mana ya? Tanya Diva panik. Seketika lampu bergoyang-goyang mati menyala. Mereka mulai panik dan lalu tiba-tiba terdengar suara perempuan yang menjerit dan tertawa dengan sangat keras. Mereka ketakutan dan akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya Lia dan ayah pulang dengan mengajak Diva pergi dari rumah angker itu. Dan teror selama ini yang dirasakan oleh Diva bisa selesai. Setelah pindah dari rumah tersebut, teror itu pun menghilang. Dan ini menjadi sebuah cerita dengan rumah yang horor. Dan cerita pun juga selesai sampai di sini bersamaan dengan video kali ini. Jadi jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, segitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.